Malam di meja makan itu bukan sekadar jamuan, melainkan sebuah panggung di mana naskah penghinaan sedang dibacakan tanpa suara. Bu Lastri, seorang wanita tua yang rambutnya telah memutih seperti kapas yang usang, duduk diam di ujung kursi kayu yang keras. Di hadapannya, Rian, putra tunggalnya yang kini memakai setelan jas mahal, sedang tertawa lebar bersama istrinya sembari membedah rencana liburan ke luar negeri. Bagi mereka, keberadaan Bu Lastri tak lebih dari sekadar perabot lama yang berdebu. Ada di sana, memenuhi ruang, namun tak pernah benar-benar dilihat. Bu Lastri menatap piringnya yang hanya berisi sedikit nasi, sementara suara denting sendok dan garpu di ruangan itu terasa seperti palu yang menghantam harga dirinya berkali-kali. Dalam kepalanya, sebuah ruang gelap mulai terbentuk, sebuah tempat di mana ia menyimpan semua kata-kata tajam yang pernah mendarat di telinganya. Setiap kali Bu Lastri mencoba membuka suara untuk sekadar bertanya tentang kabar cucunya, Rian hanya membalas dengan helaan napas panjang yang syarat akan kebosanan. Tatapan mata putranya itu seolah-olah mengatakan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut ibunya adalah gangguan bagi simfoni kesuksesan yang sedang ia bangun. Bu Lastri mulai menyerap semua itu. Ia membiarkan label, beban, dan si pikun meresap ke dalam pori-pori kulitnya yang mulai keriput. Ia mulai percaya bahwa mungkin ia memang sebuah kesalahan dalam narasi hebat yang sedang ditulis oleh anak-anaknya. Di balik topeng ketenangan yang ia pasang, batinnya sedang mengalami pendarahan hebat. Ia merasa seperti cermin tua yang retak, yang tak lagi mampu memantulkan bayangan utuh, melainkan potongan-potongan diri yang hancur dan tak bermakna. Ketegangan di meja makan itu memuncak ketika Rian dengan nada dingin meminta Bu Lastri untuk tidak keluar kamar besok saat rekan bisnisnya datang, karena ibu sering bicara hal-hal yang tidak relevan. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari sembilu, membuat Bu Lastri merasa seolah-olah ia adalah hantu yang dipaksa bersembunyi di rumahnya sendiri. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis, jangan di-skip. Keheningan yang menyusul setelah perintah itu terasa begitu tebal, hingga suara napas Bu Lastri sendiri terdengar seperti tuduhan. Ia hanya mengangguk pelan, sebuah gerakan mekanis dari seseorang yang sudah kehilangan kompas jiwanya. Di dalam kepalanya, suara-suara gelap mulai berbisik, membenarkan bahwa dunia memang tidak membutuhkan kehadirannya lagi. Malam itu, saat hujan mulai membasahi jendela kaca yang dingin, Bu Lastri berdiri di depan cermin di kamarnya yang kecil. Ia menatap pantulan dirinya dan melihat seorang wanita tua yang sudah menyerah pada keadaan. Ia merasa benar-benar bermasalah, benar-benar tidak berharga, persis seperti yang selalu dicitrakan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, di tengah keputusasaan yang mencekik itu, ada sesuatu yang bergetar di dasar sanubarinya, sebuah kesadaran yang sangat halus bahwa mungkin, hanya mungkin, rasa sakit ini bukanlah akhir dari ceritanya, melainkan sebuah awal dari pembedahan jiwa yang lebih besar. Ia menutup matanya, membiarkan kegelapan memeluknya, sambil membawa sisa-sisa hinaan yang telah ia telan bulat-bulat, bersiap untuk sebuah babak yang bahkan ia sendiri belum mampu bayangkan. Transisi itu tidak terjadi dalam satu ledakan amarah, melainkan dalam keheningan yang membeku. Di pagi yang buta, Bu Lastri terbangun dan tidak lagi menemukan rasa sakit yang biasanya menghuni dadanya. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang jernih. Ia menatap ke arah pintu gudang yang kini menjadi dunianya, lalu menatap telapak tangannya yang gemetar. Dalam teater batinnya, ia baru saja merobek naskah sebagai korban yang selama ini ia perankan dengan patuh. Ia menyadari sebuah kebenaran pahit yang tajam. Mereka tidak membencinya. Mereka hanya tidak mampu melihat nilai yang tidak bisa diuangkan. Dengan gerakan yang sangat tenang, ia mulai melipat pakaian usangnya, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan presisi seorang algojo yang sedang menyiapkan peralatan. Ketegangan di rumah itu berubah arah saat Rian dan istrinya menemukan Bu Lastri duduk di teras depan, mengenakan kebaya terbaik yang bertahun-tahun ia simpan di dasar peti. Ia tidak lagi menunduk. Ia menatap lurus ke arah jalanan, matanya sedingin permukaan danau di musim dingin. Saat Rian mencoba melontarkan teguran rutin tentang kamar yang berantakan, Bu Lastri hanya membalas dengan sebuah senyuman tipis yang tidak mencapai matanya. Sebuah senyum yang membuat Rian mendadak bungkam tanpa alasan yang jelas. Ada otoritas baru yang memancar dari tubuh wanita tua itu. Sebuah dominasi sunyi yang membuat siapapun di dekatnya merasa sedang diawasi oleh predator yang sedang beristirahat. Ia bukan lagi wanita tua yang meminta dikasihani. Ia telah bertransformasi menjadi pengamat yang berbahaya secara mental. Bu Lastri mulai melihat setiap upaya manipulasi menantunya seperti melihat debu yang menempel di kaca. Terlihat jelas, kotor, dan mudah disapu. Identitas barunya sebagai seseorang yang tak lagi bisa dimainkan, mulai mengeras seperti semen.
Di dalam kepalanya, suara-suara yang dulu menghakiminya kini berbalik menjadi analisis tajam. Ia mulai memahami bahwa harga dirinya tidak pernah hilang. Hanya saja ia selama ini menaruhnya di tangan orang yang salah. Kini, ia mengambilnya kembali, dan dengan itu, ia menjadi sosok yang paling menakutkan di rumah tersebut. Seseorang yang sudah tidak memiliki beban untuk kehilangan apapun. Pembalikan posisi itu mencapai puncaknya saat seorang pria berseragam safari dengan tas jinjing kulit berdiri di ambang pintu rumah mereka. Rian tertegun, mengira itu adalah kolega bisnis penting yang ia nantikan. Namun langkah pria itu justru terhenti tepat di depan Bu Lastri. Dengan sikap hormat yang belum pernah disaksikan Rian seumur hidupnya, pria itu membungkuk dalam. Sebuah map hitam berpindah tangan, dan di sanalah, di atas meja jati yang biasanya menjadi saksi bisu penghinaan, rahasia besar itu terurai. Selama ini, mereka menganggap Bu Lastri hanyalah sisa masa lalu yang membebani, tanpa pernah menyadari bahwa tanah di bawah kaki mereka, gedung tempat Rian membangun ambisinya, dan seluruh fondasi finansial keluarga itu berdiri di atas warisan yang sah atas nama wanita tua yang mereka pinggirkan ke gudang. Ketegangan di ruangan itu terasa mencekik, seolah oksigen mendadak habis saat Bu Lastri membuka map tersebut dengan jari-jari yang stabil. Ia tidak memekik, tidak juga mencaci maki. Ia hanya membaca naskah kehidupannya dengan nada suara yang rendah namun memiliki frekuensi yang mampu meruntuhkan dinding ego putra tunggalnya. Saat Rian mencoba mendekat dengan suara gemetar, berusaha mencari celah untuk memanipulasi situasi demi menyelamatkan mukanya, Bu Lastri hanya mengangkat satu tangan. Gerakan sederhana itu menghentikan kata-kata Rian di udara. Ia menatap putranya seolah sedang melihat orang asing yang malang. Tidak ada lagi amarah yang membara, hanya ada kesadaran yang dingin dan tajam. Bu Lastri menyadari bahwa selama ini ia tidak butuh dicintai oleh orang-orang yang hanya mencintai bayangan diri mereka sendiri. Ia kini berdiri sebagai penguasa atas narasi barunya sendiri, sosok yang secara mental telah melampaui segala bentuk intimidasi. Ia adalah seorang pengarang yang baru saja menulis ulang bab terakhirnya, di mana karakter yang tadinya diremehkan kini menjadi pusat gravitasi yang tak tergoyahkan. Keheningan yang ia ciptakan bukan lagi bentuk ketakutan, melainkan sebuah dominasi yang begitu tenang hingga membuat dunia di sekitarnya tampak kecil dan tidak berdaya. Kini, suasana di rumah itu telah bergeser sepenuhnya. Bu Lastri tidak lagi menempati sudut-sudut gelap sebagai bayangan. Ia telah menjadi poros yang membuat seluruh penghuni rumah berputar dalam kegelisahan. Identitas lamanya sebagai wanita tua yang rapuh telah terkubur di bawah lapisan kesadaran yang baru dan berbahaya. Ia mulai bergerak dengan ritme yang sangat lambat. Namun setiap langkahnya terasa seperti dentuman lonceng kematian bagi ego Rian dan istrinya. Di mata Bu Lastri, mereka bukan lagi keluarga yang harus ia layani secara emosional, melainkan sekadar karakter-karakter kecil yang gagal dalam sebuah plot besar yang ia kendalikan sepenuhnya dari balik meja jati. Ketegangan psikologis mencapai titik didih saat makan malam berikutnya. Tidak ada lagi suara denting sendok yang menghina. Kali ini, keheningan justru datang dari sisi Rian, yang duduk dengan punggung tegak namun penuh keringat dingin. Bu Lastri menyesap tehnya, menatap lurus ke arah cangkir porselennya seolah sedang membaca masa depan di dalam genangan air itu. Saat menantunya mencoba mencairkan suasana dengan tawa yang dipaksakan, Bu Lastri hanya memberikan satu tatapan tajam, sebuah bedah mental yang seketika membungkam tawa itu menjadi kecemasan yang murni. Ia kini memiliki kekuatan untuk meruntuhkan kepercayaan diri seseorang hanya dengan membiarkan sebuah pertanyaan menggantung di udara tanpa jawaban. Ia telah menjadi penulis atas realitasnya sendiri. Di dalam kepalanya, ia tidak lagi mendengar bisikan-bisikan rendah diri yang dulu menghancurkannya. Sebaliknya, ia mendengar suara seorang penguasa yang sedang mengatur bidak catur. Ia menyadari bahwa ketika seseorang berhenti membutuhkan pengakuan, mereka menjadi tak terkalahkan. Bu Lastri adalah bukti hidup dari seorang pengarang cerita yang tahu kapan harus mengganti peran. Dari seorang figuran yang tertindas menjadi antagonis yang paling berkelas dan ditakuti karena ketenangannya. Ia tidak perlu lagi berteriak untuk didengar. Dunianya kini berlutut, menunggu instruksi selanjutnya dari bibirnya yang tetap terkatup rapat dalam dominasi yang sunyi. Akhirnya, tiba saatnya bagi Bu Lastri untuk menutup buku lama dan menyegelnya dengan lilin hitam. Ia memutuskan untuk pergi, bukan karena melarikan diri, melainkan karena ia telah selesai membedah kebusukan yang ada di sana. Dengan koper kecil berisi kenangan yang telah ia pilih secara selektif, ia berdiri di depan pintu besar rumah itu. Rian berdiri di sana, tampak kecil dan rapuh, mencoba menawarkan janji-janji penebusan yang terdengar seperti dialog sampah dalam naskah yang ditolak. Bu Lastri tidak menoleh. Ia tidak lagi mengejar cinta, pengakuan, atau sekadar kata maaf yang terlambat.
Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang menunggu orang lain untuk menghargainya. Ia hanya sedang menunggu dirinya sendiri untuk berhenti mengemis pada mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Dunia di luar sana kini terasa luas dan tunduk pada langkahnya. Bulastri duduk di kursi belakang sebuah mobil hitam yang telah ia pesan, menatap jendela yang memisahkan dirinya dengan masa lalu yang penuh luka. Ia teringat kutipan yang pernah ia dengar dalam sebuah kisah tentang pejuang yang tenang. Orang menjadi kuat karena memiliki sesuatu yang ingin dilindungi. Dan yang ia lindungi sekarang adalah sisa waktu dan martabatnya. Ia tidak lagi peduli pada siapa yang tertinggal di belakang. Ia adalah matahari yang baru saja terbit di cakrawala yang berbeda. Ia tidak butuh siapapun untuk memvalidasi sinarnya, karena mereka yang kedinginan akan datang dengan sendirinya, menyesuaikan diri dengan gravitasi barunya. Di akhir perjalanan ini, Bulastri sampai pada sebuah kedamaian yang kebal terhadap segala bentuk penghinaan. Ia telah berhenti menjadi karakter yang ditulis oleh orang lain dan sepenuhnya menjadi pengarang atas setiap napas yang ia hirup. Dunia bukan lagi tempat yang menakutkan baginya, melainkan kanvas kosong yang siap menerima goresan tangannya yang kini tenang dan mantap. Ia tidak mengejar siapapun, dan secara ajaib, justru dunia yang kini mulai menyesuaikan diri dengannya. Ia menutup matanya, tersenyum untuk dirinya sendiri, menyadari bahwa luka wanita tua itu kini telah bermutasi menjadi sebuah mahkota yang tak terlihat namun terasa begitu berat bagi siapapun yang berani meremehkannya lagi. Ia bebas, ia berdaulat, dan ia sudah selesai dengan drama orang lain. Di sebuah taman kecil yang kini menjadi miliknya, Bulastri duduk di kursi goyang berbahan rotan, menghadap hamparan bunga sedap malam yang mulai mekar. Di tangannya bukan lagi piring berisi sisa makanan, melainkan sebuah buku catatan bersampul kulit tempat ia menuliskan setiap pengamatan tentang rapuhnya jiwa manusia. Ia telah sampai pada tahap di mana suara bising dunia luar terdengar seperti instrumen latar yang tak lagi mampu mengalihkan fokusnya. Baginya, Rian dan segala drama masa lalunya hanyalah bab yang sudah selesai dibaca. Ia tidak membenci mereka, karena benci masih membutuhkan energi emosional, sedangkan yang ia rasakan sekarang hanyalah ketidakpedulian yang murni dan berkelas. Ketenangan ini adalah bentuk dominasi tertinggi. Ketika seseorang sudah tidak bisa disakiti oleh kata-kata, maka kata-kata itu akan berbalik menyerang pengucapannya. Bulastri menyadari bahwa dengan melepaskan keinginan untuk dicintai, ia justru mendapatkan kekuasaan yang tak tergoyahkan. Ia melihat cermin di ruang tamunya bukan lagi sebagai pantulan kerentaan, melainkan sebagai simbol kejernihan batin. Ia adalah seorang arsitek yang telah meruntuhkan gedung tua yang penuh rayap dan membangun sebuah benteng kesunyian di atasnya. Di benteng itu, dialah sang ratu, penguasa tunggal atas pikiran dan waktu yang tersisa. Dunia akhirnya menyesuaikan diri dengan frekuensinya. Orang-orang baru yang datang ke kehidupannya kini memperlakukannya dengan rasa hormat yang muncul secara alami, seolah mereka bisa mencium aroma kekuatan dari wanita yang sudah mati terhadap ego ini. Ia tidak perlu lagi membuktikan apapun. Seperti seorang pengarang cerita terbaik, ia tahu kapan harus mengakhiri sebuah adegan dengan keheningan yang menggantung, membiarkan orang lain sibuk dengan interpretasi mereka sendiri sementara ia tetap tak tersentuh. Ia telah menemukan kebenaran terakhir, bahwa pada akhirnya, kita tidak kehilangan orang lain, kita hanya membebaskan diri dari mereka yang tidak cukup layak untuk berada dalam naskah hidup kita yang paling agung. Di bawah langit senja, Bulastri meletakkan penanya, menarik napas dalam, dan menikmati kemenangan paling sunyi dalam hidupnya. Malam kini jatuh sepenuhnya, namun bagi Bulastri, kegelapan bukan lagi tempat persembunyian, melainkan jubah kebesaran yang ia kenakan dengan anggun. Ia bangkit dari kursi goyangnya, melangkah masuk ke dalam rumah yang setiap sudutnya ia tata dengan logika seorang kurator museum. Tidak ada lagi barang-barang yang diletakkan sembarangan oleh tangan yang gemetar karena takut. Setiap benda di sini memiliki tempatnya, sebagaimana setiap manusia kini memiliki jaraknya masing-masing dalam hidupnya. Ia berhenti sejenak di depan sebuah potret lama keluarga yang sengaja ia letakkan di ruang kerja, bukan untuk meratap, tapi sebagai pengingat akan seberapa jauh ia telah mendaki keluar dari jurang penghinaan. Ia memandang foto Rian yang masih kecil di sana, lalu beralih menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Ia menyadari sebuah hukum alam yang dingin, bahwa cinta yang dipaksakan hanya akan menghasilkan belenggu, namun kemandirian yang absolut akan melahirkan kedaulatan. Dalam keheningan yang tajam itu, ia tidak lagi merasa butuh untuk dimaafkan atau memaafkan secara dramatis. Baginya, pembalasan dendam terbaik bukanlah kehancuran orang lain, melainkan sebuah kondisi di mana keberadaan mereka tidak lagi memiliki dampak apapun terhadap detak jantungnya. Ia telah mencapai titik kebal, di mana emosi orang lain hanyalah cuaca di luar jendela, terlihat,
namun tidak bisa membasahinya. Dunia yang dulu menekannya, kini seolah-olah berbisik memohon perhatiannya. Surat-surat permintaan maaf, undangan acara formal, dan upaya rekonsiliasi dari orang-orang masa lalunya terus berdatangan. Namun Bulastri membiarkan itu semua menumpuk tanpa jawaban. Ia tidak sedang menghukum. Ia hanya sedang menikmati hak istimewanya untuk tidak peduli. Sebagai seorang pengarang cerita yang telah mencapai ending sempurna, ia tahu bahwa setiap upaya untuk menambahkan epilog yang dipaksakan hanya akan merusak keindahan naskah yang sudah selesai. Ia mematikan lampu, membiarkan dirinya menyatu dengan kesunyian yang berkelas, menyadari bahwa ia telah berhasil memaksa dunia untuk berhenti dan menyesuaikan diri dengan langkah kakinya yang kini mantap dan tak terkejar. Lampu kerja di atas meja mahoni itu berpijar redup, menyinari lembaran naskah terakhir yang baru saja selesai ia bedah. Bulastri menyandarkan punggungnya, membiarkan jemarinya yang kini stabil menyentuh permukaan kertas yang halus. Ia merenungkan satu hal, bahwa perjalanan paling mengerikan bukanlah saat ia dihina oleh Rian, melainkan saat ia harus membunuh sisi dirinya yang haus akan kasih sayang anak tersebut. Proses itu telah selesai. Kini, wanita tua itu berdiri di atas reruntuhan ekspektasi yang telah ia hancurkan sendiri. Ia tidak lagi melihat dirinya melalui lensa ibu yang malang, melainkan sebagai pengamat dingin yang memahami bahwa hubungan darah hanyalah biologi, namun harga diri adalah arsitektur jiwa. Ketegangan di sekelilingnya kini telah berubah menjadi rasa segan yang kaku. Ketika dunia menyadari bahwa seseorang tidak lagi bisa dilukai, dunia akan mulai berhati-hati. Bulastri melihat fenomena ini dengan senyum yang hampir tidak terlihat. Sebuah dominasi sunyi yang lahir dari kepahitan yang telah dikristalkan menjadi kekuatan. Ia teringat kembali pada kutipan dari sebuah kisah lama, hanya karena seseorang tidak mencintaimu, bukan berarti mereka tidak berharga. Namun sekarang, ia menambahkan satu baris di dalam hatinya. Hanya saja, harga itu kini terlalu mahal untuk mampu dibayar oleh mereka yang pernah membuangku. Asterisk. Penutup ini bukanlah tentang pelukan hangat atau rekonsiliasi yang mengharu biru di bawah sorot lampu. Ini adalah tentang seorang wanita tua yang berjalan menuju jendela, menatap bintang-bintang yang jauh, dan menyadari bahwa ia telah berhasil menyinkronkan ritme dunianya dengan detak jantungnya sendiri. Ia tidak lagi mengejar bayangan siapapun. Ia telah menjadi sumber cahaya bagi dirinya sendiri. Kesadaran ini menusuk lebih dalam daripada penghinaan manapun, karena ia tahu bahwa sekarang, justru dunialah yang sedang berputar di ujung jari-jarinya. Ia telah mengakhiri perannya sebagai korban, dan memulai keabadiannya sebagai legenda yang tenang, tajam, dan sepenuhnya merdeka. Di sana, di tengah kesunyian yang megah, Bulastri akhirnya benar-benar pulang ke dalam dirinya sendiri. Pada akhirnya, kesunyian yang menyelimuti Bulastri bukanlah sebuah penjara, melainkan sebuah singgasana. Ia melangkah menuju rak buku tua di sudut ruangan, tempat ia menyimpan jurnal-jurnal yang dulunya penuh dengan rintihan hati. Lalu dengan gerakan yang sangat sadar, ia mengambil satu persatu dan memasukkannya ke dalam perapian. Ia menonton api melalap setiap kata yang pernah membuatnya merasa kecil, merasa salah, dan merasa tidak berdaya. Di bawah pijar api yang menari, wajah wanita tua itu tampak seperti patung marmer yang kokoh, dingin, agung, dan tak tertembus. Ia telah berhasil membedah luka-lukanya sendiri dan menjahitnya kembali dengan benang baja. Kini, ia memahami sepenuhnya bahwa kekuatan terbesar seorang pengarang bukan terletak pada kemampuannya menyusun kata, melainkan pada kemampuannya untuk menghentikan cerita. Ia memutuskan untuk berhenti menjadi bagian dari narasi Rian yang penuh ambisi kosong. Ia telah menarik diri dari peredaran emosi yang merusak, menciptakan sebuah jarak estetika yang membuat siapapun yang memandangnya merasa segan. Di dunia luar, Rian mungkin masih memiliki kekayaan, namun di dalam ruang batin ini, Bulastrilah yang memegang kunci otoritas. Ia adalah pengingat hidup bagi semua orang bahwa siapapun yang berani meremehkan seseorang yang sudah tidak memiliki rasa takut, sebenarnya sedang mengundang kehancurannya sendiri. Dunia telah selesai menyesuaikan diri. Bulastri kini tidak lagi mencari tempat untuk bersembunyi, karena kemanapun ia melangkah, ruang itu akan menjadi miliknya. Ia tidak mengejar siapapun, tidak mencari pembuktian, dan tidak lagi terjebak dalam delusi tentang kebahagiaan keluarga yang palsu. Ia berdiri di ambang pintu, menatap fajar yang mulai menyingsing dengan mata yang tajam dan penuh kesadaran. Sebuah senyuman tenang tersungging di bibirnya, senyuman seorang pemenang yang tidak membutuhkan penonton. Di bab terakhir ini, ia tidak hanya bertahan hidup, ia telah berdaulat sepenuhnya di atas reruntuhan masa lalunya, menjadi sosok yang terlalu berbahaya untuk dipermainkan,
dan terlalu berharga untuk dilupakan. Fajar yang menyingsing itu tidak lagi membawa beban harapan yang sia-sia bagi Bulastri. Ia berdiri di beranda rumahnya yang baru, sebuah bangunan yang dibangun dari fondasi ketenangan, jauh dari kebisingan ego Rian yang melelahkan. Udara pagi yang dingin menusuk kulitnya, namun ia justru menikmatinya. Rasa dingin itu adalah pengingat bahwa ia masih hidup, masih merasa, dan kini benar-benar berdaulat atas setiap tarikan napasnya. Di tangannya, sebuah cangkir teh hitam mengepulkan uap tipis. Aromanya pahit dan jujur, persis seperti realitas yang baru saja ia bedah. Ia melihat ke kejauhan, ke arah kota di mana ia pernah dianggap sebagai figuran yang malang. Ia menyadari bahwa selama ini, dunia tidak sedang menghukumnya. Dunia hanya sedang menunggu ia untuk berhenti mengemis. Sekarang, setelah ia menarik diri dan membangun benteng mental yang tak tertembus, gravitasi itu berbalik. Ia tidak lagi mencari cinta. Ia telah menjadi cinta itu sendiri bagi dirinya yang selama ini ia abaikan. Identitas barunya sebagai wanita yang berbahaya secara mental, bukan karena kekejaman, melainkan karena kemandiriannya yang mutlak, telah selesai dipahat. Ia adalah cermin yang kini hanya akan memantulkan apa yang layak untuk dilihat. Bagian terakhir dari naskah hidupnya bukan tentang pertemuan kembali yang penuh air mata, melainkan tentang keberanian untuk berjalan sendirian di bawah cahaya kebenaran. Bulastri menyesap tehnya, merasakan pahit yang berubah menjadi manis di pangkal lidahnya. Ia telah membuktikan bahwa luka seorang wanita tua, jika dikelola dengan mindset seorang pengarang, bisa menjadi senjata yang paling mematikan bagi mereka yang mencoba meremehkannya. Ia telah berhenti mengejar siapapun, dan kini, ia hanya duduk diam, membiarkan dunia yang datang bersimpu di kakinya, memohon untuk menjadi bagian dari cerita yang kini ia tulis dengan tinta kedaulatan yang takkan pernah luntur. Ia adalah pemenang yang tak butuh pengakuan, sebuah mahakarya yang lahir dari pembedahan jiwa yang sempurna. Langkah terakhir dari transformasi ini ditandai dengan keheningan yang absolut. Bulastri masuk kembali ke dalam rumahnya, menutup pintu dengan bunyi klik yang ringan namun terdengar seperti vonis final. Di ruang tengah, ia duduk di kursi kayu jati yang kokoh, menatap lurus ke depan dengan pandangan yang menembus dinding-dinding keterbatasan manusia. Ia tidak lagi menunggu telepon dari Rian, tidak lagi mengharapkan kunjungan basa-basi yang penuh dengan agenda tersembunyi. Ia telah memutus semua kabel emosional yang selama ini menyalurkan rasa sakit dari luar ke dalam jiwanya. Kini, ia adalah sirkuit yang tertutup, mandiri, dan bertenaga penuh. Dalam kesendirian yang megah itu, ia merasakan sebuah jenis kebebasan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah pernah kehilangan segalanya. Ia tidak lagi peduli pada harga yang ditetapkan orang lain atas dirinya. Baginya, harga diri adalah sesuatu yang ia cetak sendiri di dalam kegelapan batin, lalu ia validasi di bawah cahaya kesadaran. Ia adalah seorang pengarang yang telah berhasil membunuh karakter korban di tengah cerita dan membangkitkannya kembali sebagai penguasa alur. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi. Setiap kata yang kini keluar dari mulutnya adalah keputusan, bukan lagi reaksi atas tindakan orang lain. Dunia mungkin melihatnya sebagai wanita tua yang sendirian, namun dalam perspektif seorang pengarang cerita, ia adalah entitas yang paling berbahaya, seseorang yang sudah tahu cara mengakhiri sebuah drama. Ia membiarkan dunianya menyesuaikan diri dengan kecepatannya sendiri, tanpa tergesa, tanpa rasa takut akan tertinggal. Ia duduk di sana, di tengah kesunyian yang berkelas, menyadari bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada seberapa banyak orang yang berlutut di hadapannya, melainkan pada seberapa tenang jiwanya saat dunia mencoba mengguncangnya. Bulastri telah selesai. Ceritanya bukan lagi milik mereka. Ceritanya adalah miliknya, dan ia baru saja menulis kata "selesai" dengan tinta yang tak akan pernah bisa dihapus oleh siapapun. Di sisa malam yang kini mulai memudar, Bulastri melakukan satu hal yang paling krusial bagi seorang pengarang. Ia melepaskan keterikatannya pada akhir cerita itu sendiri. Ia berdiri di depan jendela besar, menatap cakrawala yang kini mulai memutih. Di sana, di kejauhan, dunia luar mulai berdenyut. Orang-orang mulai bangun untuk mengejar validasi, kekayaan, dan cinta yang sering kali semu. Namun, Bulastri hanya berdiri diam, merasa seperti penonton yang sudah tahu seluruh plot film sebelum diputar. Ia tidak lagi memiliki keinginan untuk terlibat dalam hiruk-pikuk emosi yang melelahkan itu. Ia telah menjadi pengamat yang absolut. Ketegangan yang selama ini ia rasakan, tarikan antara keinginan untuk dicintai Rian dan keinginan untuk dihargai, telah lenyap, meninggalkan sebuah kekosongan yang sangat berkuasa. Ia menyadari bahwa ketika seseorang berhenti memproyeksikan kebutuhannya pada orang lain, orang tersebut menjadi tak tertembus.
Ia tidak lagi membutuhkan permintaan maaf Rian untuk merasa utuh, dan ia tidak lagi membutuhkan kehancuran Rian untuk merasa menang. Kemenangannya adalah eksistensinya yang kini sepenuhnya bersih dari pengaruh luar. Ia adalah naskah yang sudah dipoles, hingga tidak ada satupun kata yang sia-sia di dalamnya. Pelajaran terakhir yang ia serap adalah bahwa dunia hanya akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri di dalam ruang paling gelap di jiwa kita. Jika kita memandang diri sebagai korban, dunia akan menjadi algojo. Jika kita memandang diri sebagai penguasa, dunia akan menjadi pelayan. Bulastri telah memilih untuk menjadi pengarang. Ia menarik napas panjang, menghirup udara fajar yang bersih, dan merasakan sebuah kekuatan yang dingin namun menenangkan mengalir di nadinya. Ia tidak mengejar siapapun, dan secara ajaib, ia merasa seluruh alam semesta sedang menyesuaikan diri dengan langkahnya yang tenang. Cerita lama telah mati, dan di atas abunya, ia telah mendirikan sebuah monumen kedaulatan yang akan abadi dalam kesunyian yang paling indah. Matahari kini telah naik sepenuhnya, menyiram ruang kerja Bulastri dengan cahaya emas yang jujur. Ia tidak lagi membutuhkan lampu kerja untuk melihat kejelasan hidupnya. Di atas meja mahoni itu, tumpukan naskah dan map hitam yang dulu menjadi simbol beban dan perebutan kekuasaan, kini hanya terlihat sebagai benda mati yang kehilangan taringnya. Ia menatap keluar jendela, melihat seekor burung elang yang terbang rendah namun sendirian. Sebuah metafora sempurna bagi posisinya saat ini, tinggi, berdaulat, dan tidak membutuhkan kawanan untuk merasa aman. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar, lemah, ragu, dan penuh dengan keputusasaan. Itu adalah Rian. Dari balik pintu yang tertutup rapat, putranya itu berbisik, memanggil namanya dengan suara yang pecah, memohon 1 menit saja untuk menjelaskan segalanya. Dahulu, suara itu akan membuat jantung Bulastri berdegup kencang karena rasa bersalah atau harapan. Namun sekarang, ia hanya mendengarnya sebagai deru angin yang lewat di sela-sela dahan pohon. Ia tidak membuka pintu, bukan karena dendam, tetapi karena ia sudah tidak memiliki kepentingan apapun dalam narasi Rian. Ia telah selesai membaca bab itu, dan ia tidak berniat membacanya ulang hanya karena tokoh utamanya memohon di bagian epilog. Inilah puncak dari segala ketenangan, sebuah penolakan tanpa kata-kata, sebuah kedaulatan yang tidak butuh penjelasan. Bulastri mengambil cangkir tehnya yang sudah dingin, meminum sisa terakhirnya dengan martabat yang tak tergoyahkan. Ia menyadari bahwa nilai dirinya tidak pernah ditentukan oleh siapa yang mencintainya atau siapa yang membuangnya. Nilainya adalah sebuah konstanta yang ia temukan saat ia berhenti mencari cermin di mata orang lain. Dunia di luar sana boleh saja terus berputar, mengejar drama dan pengakuan. Namun di dalam ruangan ini, sang pengarang telah meletakkan penanya. Ia telah menulis sebuah akhir di mana ia tidak memenangkan harta atau pujian, melainkan memenangkan dirinya sendiri dari tangan-tangan yang pernah mencoba menghancurkannya. Di bawah langit yang cerah, Bulastri tersenyum. Sebuah senyum yang dingin, tajam, dan sepenuhnya bebas. Cerita ini telah mencapai titik terakhirnya, dan ia adalah satu-satunya orang yang memegang kendali atas keheningan yang mengikutinya.